Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi periodisasi sastra angkatan 90-an yang diampu oleh dosen mata kuliah sejarah sastra Muyasaroh SSMPD. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Anggi Villa Rahmawati. Yang kedua, Dian Nurvitasari. Yang ketiga, Sayyidati Indah Nur Aliyah. Dan yang keempat, Muhammad Afan As-Siddiqi. Pertama, mari kita lihat indikator pembahasan. Indikator pembahasan yang pertama adalah latar belakang dan pertumbuhan sastra angkatan 90-an. Yang kedua, ciri-ciri angkatan 90-an. Yang ketiga, pengarang dan karyanya pada angkatan 90-an. Dan yang keempat, pelopor angkatan 90-an. Langsung saja kita mulai pada materi yang pertama. Latar belakang kemunculannya sastra periode 90-an. Sebetulnya, pada angkatan 90 ini belum benar-benar dikatakan sebagai angkatan. Namun, karena banyak pengarang yang menciptakan suatu karya-karya pada tahun 90-an, disebutkan bahwa adanya angkatan 90 itu. Generasi 1990-an memang hanya menjadi pencatat peristiwa-peristiwa ketika fenomena di luar tengah diterjang badai kesemarakan beragama, sempitnya ruang artikulasi publik, dan lahirnya generasi yang gamang. Para penyair mengusung peristiwa luar itu ke dalam kamar puisinya, maka sangat tidak mungkin menciptakan sebuah angkatan tanpa adanya penambahan estetika dari sebuah generasi yang selalu mengklaim dirinya menjaga wilayah kata-kata. Di samping menampilkan sanjak-sanjak peduli bangsa atau istilah yang diusung publik budaya republika dan karya-karya reformasi yang anti penindasan, gandung keadilan, berbahasa kebenaran, muncul pula fenomena kesetaraan gender yang mengarah ke woman lips sebagaimana tercermin dalam karya-karya Ayu Utami dari komunitas sastra atau teater Utan Kayu, Jenar Mahesa Ayu, Dewi Lestari. Pada era yang bersamaan berkibar bendera Forum Lingkar Pena atau FLP dengan tokohnya HTR, Helvi Tiana Rosa yang berobsesi mengusung sastra pencerahan, menulis bisa bikin kaya. Masa pemapanan dapat mewadai kehidupan sastra Indonesia tahun 1965 sampai 1998 dengan alasan pada masa itu terjadi pemapanan berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, pers, dan pendidikan yang dampaknya tampak pada bidang sastra. Pada masa itu, ilmu sastra Indonesia tampak semakin mapan di Fakultas Sastra. Penelitian makin marak di mana-mana, dan penerbitan pun terbilah berlimpah ruah. Memang ada juga pembatasan dan penekanan di sana-sini, tetapi secara keseluruhan berkembang mapan. Masa pembebasan dapat mewadai kehidupan sastra Indonesia selepas reformasi Mei 1998 dengan alasan telah terjadi kebebasan bersastra yang hasilnya masih harus diuji oleh sejarah. Sebagai contoh, roman-roman Pramudia Anantatur dan sejumlah sastra perlawanan yang sulit terbit pada masa sebelumnya ternyata sekarang dapat diterbitkan tanpa ketakutan apapun. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri angkatan 90-an. Yang pertama, kecenderungan dominan dari penyairnya, yaitu lebih menyodorkan unsur estetik di antara kerumunan tema-tema sosial yang menghinggapi generasi penyair 90-an. Yang kedua, semakin banyak karya-karya sastra yang diterbitkan tanpa ketakutan apapun. Yang ketiga, ditandai dengan banyaknya roman percintaan. Yang keempat, munculnya masalah gender. Dan yang kelima, mulai muncul sastrawan wanita yang menonjol. Materi selanjutnya yaitu pengarang dan karyanya pada angkatan 90-an.
Pertama, Ayu Utami, karyanya Saman 1998 dan Larung tahun 2001. Kemudian Jenar Mahesa Ayu, karyanya Mereka Bilang Saya Monyet. 3. Ahmadun Yosi Fernanda, karyanya Sebelum Tertawa Dilarang tahun 1997. Fragmen-fragmen Kekalahan tahun 1997, Sembahyang Rumputan tahun 1997. Yang keempat yaitu Hilman Hariwijaya, karyanya yaitu Olga Sepatu Roda tahun 1992, Lulus ABG sampai 11 novel tahun 1995 sampai 2005. Yang kelima yaitu Dorote Rosa Herliani, karyanya Matahari yang Mengalir tahun 1990, Kepompong Sunyi tahun 1993, Nikah Ilalang tahun 1995, dan Mimpi Gugur Daun Zaitun tahun 1999. Yang keenam yaitu Gustav Rizal, karyanya yaitu Segi Empat Patah Sisi tahun 1990, Segitiga Lepas Kaki tahun 1991, Ben tahun 1992, dan Kemilau Cahaya dan Perempuan Buta tahun 1999. Kumpulan cerpen pada angkatan 90-an. 1. Kado Istimewa (Pilihan Kompas tahun 1992). Yang kedua, Laki-laki yang Kawin dengan Peri (Pilihan Kompas tahun 1995). Yang ketiga, Lampor (Pilihan Kompas tahun 1994). Pelopor Angkatan 90. Ayu Utami salah satu pelopor atau tokoh yang paling populer pada angkatan 90 dengan karyanya Saman, di antaranya yang memenangkan sayembara penulisan roman Dewan Kesenian Jakarta 1998. Sedikit singkat mengenai Ayu Utami. Beliau adalah Justina Ayu Utami, lahir di Bogor, Jawa Barat 21 November 1968, umur 43 tahun. Adalah aktivis, jurnalis, dan novelis Indonesia. Ia besar di Jakarta dan menamatkan kuliah di Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Ia pernah menjadi wartawan di majalah Humor, Matra, Forum Keadilan, dan DNR. Tak lama karena penutupan Tempo, Editor, dan Detik di masa Orde Baru, ia ikut mendirikan Aliansi Jurnalis Independen yang memprotes pemberedelan. Kini, ia bekerja di jurnalis kebudayaan, Kalam, dan di teater Utan Kayu. Novelnya yang pertama, Saman, mendapatkan sambutan dari berbagai kritikus dan dianggap memberikan warna baru dalam sastra Indonesia. Ayu dikenal sebagai novelis sejak novelnya Saman memenangi sayembara penulisan roman Dewan Kesenian Jakarta 1998. Dalam waktu 3 tahun, Saman terjual 55.000 eksemplar. Berkat Saman pula, Ayu mendapatkan Prince Claus Awards 2000 dari Prince Claus Fund, sebuah yayasan yang bermarkas di Den Haag yang mempunyai misi mendukung dan memajukan kegiatan di bidang budaya dan membangun. Akhir 2001 ia meluncurkan novel Larungnya. Gebrakan baru yang dilakukan Ayu Utami dengan Saman. Novel Saman membahas tentang kekerasan terhadap perempuan, seksualitas, serta kekuasaan politik pada zamannya. Hal ini sangat jelas digambarkan dengan bebas, tanpa beban, dan sebebas-bebasnya dalam novel Saman. Bahkan, Ayu Utami menuliskannya dengan sangat cantik, sehingga novel yang berbau seksualitas ini tidak terkesan murahan. Serta faktanya, banyak mengundang perhatian di kalangan dunia sastra, sehingga menjadi buah bibir pada saat peluncurannya. Setiap peristiwa yang terjadi dalam novel ini dengan sangat detail dan sesuai dengan riset yang dilakukan secara mendalam oleh Ayu Utami. Ayu Utami dalam novel ini mencoba untuk menceritakan perseteruan, kekerasan, dan ketidakadilan. Karena itu, Ayu Utami mencoba untuk memberitahu media dan masyarakat melalui karya ini yang terbit pada saat Orde Baru menuju reformasi, di mana jenis kelamin yang masih menjadi persoalan, terutama
untuk kaum perempuan yang selalu dipersalahkan jika para perempuan melakukan hal yang menyimpang. Sedangkan laki-laki tetap dianggap benar jika mereka melakukan kesalahan dalam segala sisi, mau itu dari segi agama, kebudayaan, dan lain-lain. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.